Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back di channel YouTube Yan Blue 78, channelnya para pecinta pariwisata dan kebudayaan, dan juga channelnya YouTuber low cost. Oke. Hari ini tanggal 22 Januari 2022, YouTuber low cost keluar dari Madura lah dulu. Karena beberapa bulan yang lalu kita sering di Madura, sekarang kita keluar dari Madura. Tepatnya kita sedang berada di kota Probolinggo. Saya lama tidak sowan dengan kedua beliau ini. Apa kalau bilang teman terlalu ini ya, terlalu akrab. Ya teman aja. Teman aja, Pak ya. Kenapa saya pengen main ke sini? Satu, saudara secara Islami. Betul. Jadi tidak mau putus hubungan. Silaturahminya biar terjalin baik sampai seterusnya. Dan yang kedua, ada sesuatu yang bikin saya penasaran dengan bapak sebelah ini, dengan ibu yang di sebelahnya bapak ini juga. Saya bikin penasaran ini. Nah, buat teman-teman di dunia karapan sapi, kalau nggak kenal dengan terutama yang ibu ini, Anda keterlaluan. Anda keterlaluan. Khusus yang Probolinggo, kalau nggak tahu beliau yang sebelah kanan saya ini, Anda juga keterlaluan. Konslet paling, ya. Nah, kita akan ngajak ngobrol-ngobrol beliau, kedua beliau ini. Kenapa saya penasaran? Kita lanjut aja deh. Kita langsung aja kita ajak ngobrol-ngobrol dengan kedua beliau ini. Buat yang belum kenal, kita kenalan aja deh dulu. Anggap kita belum kenal ya. Beliau adalah, Assalamualaikum Pak Hairul. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya nih Pak Hairul? Alhamdulillah baik. Sehat Pak Hairul ya? Alhamdulillah. Oke. Ini nama Pak Hairul. Beliau sempat menjabat sebagai Ketua Paguyuban Karapan Sapi di Probolinggo. Betul Pak Hairul ya? Iya, betul. Berapa tahun Pak Hairul? 5 tahun. 5 tahun ya. Terakhir 2020 kemarin. 2020. Awal-awal meledaknya Markona nih Pak Hairul ya. Betul. Kemudian yang di sebelah Pak Hairul ada Bu Nurul. Bu, apa kabar Bu? Alhamdulillah baik. Sehat Bu ya? Insya Allah sehat. Mantap. Bu, menjabat apa sekarang Bu? Tetap ibu rumah tangga Bu ya? Tetap ibu rumah tangga dan bisnis kuliner. Alhamdulillah. Oh ya, tadi malam saya sempat ini ya, mencoba kulinernya Bu Nurul. Alhamdulillah nggak bayar. Cuman tonton di ini ya, channel sebelah tuh ya. Itu ada. Buat teman-teman nanti bisa cobain di situ. Namun saya tidak mau membicarakan masalah kulineran ini karena saya akan membicarakan sesuatu yang boleh dikatakan sempat menghilang. Bukan sempat, emang menghilang Bu ya. Iya. Ya? Tidak menghilang. Menghilang. Cuman beralih. Oh iya beralih. Remang-remang akhirnya nanti. Pak Hairul, ini Pak Hairul dengan Bu Nurul ini kan sudah berkecimpung di dunia karapan sapi sudah bertahun-tahun. Ya kan Bu ya? Sejak tahun 2010 ya 2010 ya, Sampai sekitar 10 tahun. 10 tahun berkecimpung di dunia karapan sapi. Kok malah sekarang ini beralih dari karapan sapi ke kuda? Mungkin Pak Hairul dulu deh jawab. Ini ada apa gerangan Pak? Apakah Pak Hairul udah habis nih dananya untuk karapan sapi, atau ada alasan tersendiri nih Pak? Mungkin teman-teman banyak yang nanya-nanya nih Pak. Oke. Sebenarnya kalau karapan sapi itu kan tradisional ya. Jadi kebudayaan yang ada di Jawa Timur, Iya, khususnya di Madura. Pada umumnya Jawa Timur lah. Nah, Itu orang-orang keturunan Madura yang Pulau Jawa itu ada karapan sapi, termasuk saya gitu, keturunan Benar, Madura benar. yang ada di Jawa suka dengan karapan sapi yang budaya Madura. Terus budaya itu memang disuka gitu loh sama orang-orang Madura, sama keturunan Madura. Iya. Dan kenapa saya itu beralih ke kuda? Bukan tidak suka dengan karapan sapi gitu ya. Saya suka dengan karapan sapi, cuman kalau karapan sapi itu tidak bisa dinikmati diri sendiri. Maksudnya tidak bisa dinikmati, kan bisa disembelih Pak. Oh, bisa disembelih itu kenikmatan untuk konsumsi. Tapi kalau berkuda, kenikmatan yang kita nikmati dalam berolahraga, kita menunggang, berkuda, kita dekat dengan berkuda,
itu kita bisa dinikmati sendiri, tidak mengandalkan macam sapi. Kalau sapi yang menikmati itu kru, joki, itu kan menikmati ya, joki. Tapi kita tidak bisa menikmati karena sebagai owner itu tidak mungkin kita joki, tidak mungkin kita jadi penateng kayak gitu. Benar. Kalau kuda itu kita bisa naiki sendiri, dan itu salah satu olahraga yang disunahkan. Benar. Sehingga kenapa kok saya dari sapi, sebelumnya saya memelihara sapi, tetap melihara sapi sekarang, cuman bukan ke pacuan, bukan di karapannya. Untuk katanya Mas Yanta untuk dimakan lah nanti ke depan. Oh gitu. Itu disembelih. Untuk disembelih. Juga itu disedekahkan. Kurang lebih seperti itu, Pak. Seperti itulah. Tapi kalau kuda, kenapa saya kuda? Itu salah satu inspirasi kajian yang pernah saya dengar itu dari Ustadz Zulkarnain ya, itu ternyata sebelumnya itu saya tahu, cuman mungkin karena belum ada hidayah sama Allah sehingga saya belum kebuka untuk cinta sama kuda. Ternyata setelah saya mendengarkan tausiah dari Ustadz Zulkarnain itu, ternyata kuda salah satu olahraga yang sunnah untuk menyehatkan badan juga, dan juga kita dapat pahala gitu. Makanya saya beralih ke kuda itu di situ. Backgroundnya di situ. Alasan utamanya utama di situ. Sehingga saya untuk beli kuda, merubah kandang menjadi kandang kuda. Awalnya kandang sapi, sekarang dirubah menjadi kandang kuda. Seperti itulah. Oh, jadi dan saya pun bisa menikmati menunggangi kuda sekarang, olahraga pagi ataupun sore. Kalau sapi kan nggak bisa ditunggangi. Nggak bisa ditunggangi, orang lain yang menunggang. Betul. Itu di situ. Nah, ini kalau Bu Nurul, kan Bu Nurul ini kan paling mohon maaf Bu ya, paling heboh di karapan sapi ini. Paling getol lagi. Paling getol nih. Maaf, saya ngomong gini karena saya akrab dengan Bu Nurul. Kalau nggak akrab saya nggak berani ngomong. Ini Bu Nurul ini kan paling heboh nih Bu Nurul. Kalau di karapan sapi turun langsung di garis start, kadang di garis finish, cuman nggak nangkap. Cuman kebanyakan kalau saya lihat Bu Nurul, saya lihat sendiri loh ya. Paling heboh juragan perempuan, ya, ibu-ibu, pemilik karapan sapi paling heboh di start ini nanganin sendiri. Ini setuju nggak Bu? Mendukung nggak? Apa memang Ibu ini satu jalur? Atau bahasa sekarang ini Bu, satu frekuensi dengan Pak Hairul? Memutuskan untuk merubah dari karapan sapi ke berkuda. Kan suasananya beda Bu. Nggak mungkin dong Bu Nurul mau heboh di garis start kuda, kan nggak perlu. Kalau kuda Pak Hairul kita ada kotak-kotak masing-masing apa ya? Nggak ada gate-nya masing-masing. Itu gimana Bu Nurul? Kalau saya sih setuju, karena Pak Hairul ini kan imam saya. Jadi iya, kemana dia hobi yang tidak melenceng dari syariat Islam atau agama, saya mengikuti. Jadi memang iya, kita termotivasi dengan suasana baru gitu loh. Ya satu ya untuk berolahraga, bisa nunggangi sendiri, bisa kita ya mengingat masa lalu lah, Gali dan Ratna lah berdua menunggang kuda gitu. Jadinya lebih asik, lebih enjoy, mungkin lebih romantis gitu. Masih mesra mereka. Mantap. Oh, jadi all in ya dapatnya ya? Iya, all in. Jadi kalau di karapan sapi kita berbeda jalur kan. Kalau ada Pak Heru depan, saya di belakang. Jadi kan kita tidak sinkron, tidak berdua gitu loh. Kalau di kuda, kita pagi-pagi ayo kita jogging ya. Udah ngeluarin kuda sendiri-sendiri, kita jalan keliling. Dan hebohnya lagi nih Mas Yan, kalau perempuan ya, khususnya perempuan naik mobil mewah itu sudah biasa. Tapi kalau nunggang kuda, semua mobil itu pada berhenti, kacanya dibuka, disoting, diliatin heboh, dan anak-anak kecil itu kuda, wah itu hebohnya. Jadi artis dadakan ceritanya. Jadi artis dadakan di Probolinggo. Benar. Ya, di samping itu, kuda itu bukan hanya sebagai kuda pacuan saja gitu loh. Jadi kuda ya bisa pacuan, bisa endurance, dinaiki,
bisa equestrian itu termasuk indoor enggak? Jumping itu termasuk di situ. Ataupun kuda di wisata. Itu di situ. Nah, ini Pak Hairul kan dulu ketua paguyuban Karapan Sapi. Nah, tadi malam nih Bro ada rapat. Ini rapat apaan ini Pak Hairul kok kasih wah seheboh gini nih rapatnya. Ini curiga nih. Ternyata Pak Hairul dipilih lagi menjadi ketua Pordasi. Wah, memang Pak Hairul ini memang dipercaya di segala lini kayaknya nih Pak Hairul. Sebenarnya karena saya pencinta kuda ya. Terus habis itu di Probolinggo itu tidak ada wadah. Sebenarnya maaf saya potong, sebenarnya ada pemilik kuda banyak. Cuman belum ada wadah. Tidak ada wadah. Ada wadah tapi nggak belum terorganisir ya? Sebelumnya itu ada. Dari itu ada dari tahun dulu lah ada. Cuman 2013 itu dibekukan karena tidak terorganisir, tidak vakum lah, tidak jalan. Akhirnya sama pemerintah daerah itu dibekukan, tidak ada. Di off-kan dulu lah karena tidak ada aktivitas yang nampak yang bisa membawa nama baik wilayahnya masing-masing. Terutama Probolinggo lah. Terutama Probolinggo. Akhirnya karena saya pencinta kuda, termasuk HBA horseback archery itu pemanahan kuda itu juga ada latihan. Itu kan sudah aktif dan teman-teman di sini juga panahan juga sering juara. Cuman karena tidak ada wadah sehingga dia hanya membawa nama klubnya saja. Sehingga nama kota itu tidak terbawa, tidak appear ya, tidak muncul. Tidak terbawa karena berarti individu berarti mereka awalnya. Hanya klub, hanya individu. Sedangkan untuk membawa kegiatan itu harus ada wadahnya. Benar. Wadahnya itu adalah Pordasi, Persatuan Olahraga Berkuda Indonesia. Itulah. Kan itu berarti masih di bawah naungan KONI juga Pak Hairul? Nah, di bawah naungan KONI. Pordasi pun dari pusat kan di Jakarta, dari pusat PO, dari pusat Jakarta, nanti Pengprov provinsi, baru ke daerah. Dan saya dipilih sama teman-teman. Sebenarnya saya nggak mau Mas Ian. Cuman teman-teman kenapa kok saya yang ditunjuk sebagai atau dipilih ditawur istilahnya ditawur, nggak ada yang mau. Pak Hairul udah jadi semuanya milih seperti itu, what to do gitu. Jadi karena saya juga suka di situ, saya terima. Dan kebetulan saya juga suka sehingga dipilih. Kita coba untuk saling koordinasi antar semua pecinta stable yang ada di Probolinggo. Saya rangkul, saya satukan dengan KONI biar kita sama-sama inline karena kita Pordasi itu di bawah KONI. Betul. Itu seperti itu. Bu Nurul. Nggih. Punya berapa kuda sekarang Bu Nurul? Alhamdulillah 3. Yang satu masih belum datang. Ngomong-ngomong ada yang jelek nggak Pak Hairul? Ada yang kuda-kuda jelek yang bisa dibawa ke Madura? Kali aja ada yang jelek. Apa? Saya minta yang jelek aja. Ada 3 nih Pak Hairul. Sementara ini ada 3. Sebentar Hairul, kalau bilang sementara ini berarti mau nambah nih kayaknya. Kalau bilang sementara ini ada niat nambah nih kayaknya. Kemungkinan insya Allah ada rezeki nambah gitu loh. Karena kandang memang sudah disiapkan. Jadi ada berapa kotak Pak? Maksudnya ada berapa tempat? 4. Ada 4. Kemungkinan bisa nambah satu lagi Pak Hairul ya. Nah, pertanyaan terakhir untuk Bu Nurul. Ini ibu yang paling heboh di Karapan Sapi, saya tanya nih karena akan berhubungan dengan Karapan Sapi nih Bu. Nggak kangen Bu ke Karapan Sapi atau mungkin masih mantau-mantau siapa atau memang cukup mendengar aja dah sekarang ini Bu? Kalau sekarang ini saya cukup mendengar aja. Soalnya saya sekarang fokusnya di kuda Mas. Saya kepinginnya kuda saya satu kepingin menang, juara atau sehat. Jadi kalau di Karapan saya udah biasa-biasa aja. Kayaknya udah kayak gitu. Maaf saya potong. Nggih. Biasa-biasa aja. Biasa menang maksudnya Bu. Maksudnya sudah tahu kan kehebohannya gitu loh. Maksudnya biasa-biasa aja karena sudah tahu kehebohannya. Kalau di kuda kan saya masih belum tahu Mas Ian. Gimana hebohnya di kuda. Berarti gitu. belum selama ini belum pernah ikut lomba nih? Belum, karena kuda saya kan masih belo ya, masih belum cukup umur. Masih empek lah, masih muda. Iya, kalau karena sapi. Iya, karena yang apa ya?
Yang untuk dipacu itu umurnya antara berapa, Bi? 3 tahun. 3 tahunan. Kalau sekarang umur berapa Bu kudanya? Masih kurang 2 tahun. 1 tahun. 1 tahun lebih lah. Ada 13 bulan, ada 16 sama Ada yang 20 bulan. Kalau Pak Hairul sendiri masih mantau-mantau juga Pak sama karapan saya, mungkin cukup mendengar atau lihat di channel YouTube yang Blue 78 atau kalau saya kan kalau misalnya saya kangen atau apa kan gampang. Iya. Tinggal buka YouTube Ian 78 udah aman. Oh, iya. Atau gitu. di Dalil AK. Itu Tahu nggak dalil AK? Katanya Mas Ian apa? KTA. Kamera. Maaf Mas Dalil, Di belakang maaf. kamera ini teman-teman tuh ada makhluk hidup di belakang. Suruh jagain kamera. Maaf ya Mas, kita gurau. Jangan Bu, jangan minta maaf Bu. GR Ibu. Dapat topi dari Pak Hairul curang. Oh gitu Pak Hairul. Jadi alasan Pak Hairul dengan Bu Nurul beralih ke kuda salah satunya tadi ya karena apa ya? Anggaplah semacam hijrah Pak ya. Sunnah Rasul di situ. Juga memanahnya ada. Mungkin insya Allah akan dilengkapi dengan berenangnya Pak Hairul. Insya Allah, insya Allah. Kenapa aja ikut jejak beliau dibeli kuda. Semoga besok ada orang penting aja kasih kuda. Insya Allah kalau memang Allah menghendaki masih Amin, punya amin, keinginan amin, itu, amin. Amin, amin, amin. Qadarullah Mas. Kun Iya, iya. fayakun itu udah jadi. Amin. Dan Betul, ini betul, lagi betul. Mas, Iya, Bu. kenapa saya beralih ke kuda daripada sapi? Itu biaya kosnya lebih rendah kuda daripada sapi. Oh. Maksudnya biaya perawatan. Kalau sapi kan butuh telur banyak ya. Terus makannya banyak. krunya Kru. banyak. Kalau kuda itu Makannya banyak. kalau kuda itu cuma lari ke pakan. Oh, Jadi gitu. nggak ada, maksudnya jamu nggak ada. Vitamin Bu mungkin? Ya cuma vitamin iya. vitamin aja karena kalau Iya, vitamin iya. kan menjaga stamina ya. Benar. Tapi kalau jamu itu nggak ada. Oh. Jadi cuma khusus pakan. Jadi kalau untuk berpacu Pakannya pakannya khusus khusus gini, kalau untuk hari-hari biasa gini. Dan porsinya bisa ditakar, nggak kayak sapi. Ada ukurannya. Oh. Kalau makan sehari 2 kali, itu diukur Mas. Ditimbang. Kita nggak sembarangan. Maksudnya nasi Oh, itu gitu. enggak. Enggak istilahnya enggak dikira-kira ya. Kalau ada timbangannya. Ada timbangannya. Berat badannya profesional. Iya. Profesional ya. Iya, jadi berat badan itu tetap di Profesional maksud saya. Bukan Jadi- profesional ini. Iya. Jadi berat badan itu tetap seimbang gitu. Oh. Enggak kurang, enggak lebih. Jadi Iya, iya, seimbang itu aja. Proporsional. Iya, Jadi benar. mengurangi kos. Bisa untuk yang lainnya begini. maksudnya gitu. Jadi dana karapan sapi dengan berkuda itu kosnya atau biayanya lebih murah di Kuda. Jadi yang dulu dianggarkan untuk karapan sapi sekarang bagi 2 Pak Hairul ya. Iya. Untuk kuda dan warung mungkin. Oke, terima kasih banyak Pak Hairul atas obrolannya pada pagi hari ini. Oh ya teman-teman, hari ini mulai tadi malam saya bermalam di rumah beliau ini. Alhamdulillah karena kami masih berkomunikasi dengan baik, walaupun via telepon maupun jarang-jarang. Tapi alhamdulillah saya masih bisa sempat main ke kediaman beliau dan tadi malam sampai hari ini kita nginep di rumahnya Pak Hairul dengan Bu Nurul. Terima kasih banyak Pak Hairul atas waktunya. Sama-sama. Sukses dengan berkudanya. Terima kasih. Semoga rezekinya, maksudnya kemenangannya di karapan sapi ngikut Amin. di pacuan kudanya. Amin. Ya, Bu Nurul ya. Semoga cepat merasakan juara di kuda Bu. Amin. Loh, Mas Ian nggak mau ke itu? Oh ke iya. Kandang kuda. Nah, habis ini Bu Nurul sama Pak Hairul mengizinkan saya untuk mencoba menunggangi kuda beliau. Nah, ini nanti ya. Tapi segmen yang lain, nanti segmen yang lain ya, tidak di sini. Nanti kita akan ke kandangnya Bu Nurul. Oh, pertanyaan terakhir Pak, ada yang lupa. Tim karapan sapinya Pak Hairul dengan Bu Nurul ini kan Asepsap atau Bintang Timur ya Pak ya? Iya. Ini tim kudanya Pak, apakah Asepsap atau Bintang Timur atau mungkin punya nama lain? Oh, punya nama lain. Kalau di kuda itu namanya kan stable. Stable, bukan Jadi tim. bukan tim. Oh, gitu. Nama stable. Jadi namanya saya kasih nama Subah Stable. Subah, Stable. Subah, arti Subah kayak ke Arab-Araban. Subah gitu. Ya, Subah.
Pakai be ya Pak? Ya Subah. Ah. Subah itu adalah salah satu kuda Rasulullah, kesayangan Rasulullah, yang beli sama orang Quraisy dan ikut diperlombakan, dia menang juara dan dia yang menyenangkan Rasulullah, menghappykan kuda yang namanya Subah itu. Itulah. Berat namanya ini. Berat. Oke, keren Pak Hairul Subah. Jadi ya semoga ketularan ya Bu ya. Mudah-mudahan karena saya ini jadi kuda-kuda yang saya pelihara bisa menyenangkan tuannya. Amin. Insya Allah. Selamat Pak Hairul dan Bu. Kok selamat sih kayak ulang tahun? Maksud saya mau ngomong terima kasih. Terima kasih sekali lagi Pak Hairul dan Bu Nurul atas waktunya. Jadi itu aja obrolan saya dengan Pak Hairul dengan Bu Nurul pada pagi hari ini di Kota Probolinggo, di kediaman beliau. Jika menganggap channel ini adalah channel yang informatif, edukatif, dan juga menghibur, jangan lupa untuk mencet tombol like, share, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa pula di sebelah tombol subscribe itu ada tombol lonceng. Well, thank you very much for watching my channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk dadah. Yuk bye-bye. Pak Hairul, dadah dulu Pak Hairul. Sukses buat Subah. Apa namanya? Stable. Subah Stable, pacuan kuda. Keren.